Selamat pagi kepada Bapak dosen Bang Apu dosen jaringan komputer. Selamat pagi kepada Abang Kakak Asdos. Kemudian selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sedikit tentang penetration testing pada vulnerable website menggunakan Dicto sebagai hasil dari mini project kami mata kuliah jaringan komputer. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Tiara Wulandari sebagai presenter, kemudian ada Syul Manurung Teori Tonang, Pani Matondang, serta Emily Lestari. Langsung saja kepada hasil dari mini project kami. Di sini kami membutuhkan operating system Ubuntu, kemudian Nikto, kemudian server Apache, serta MySQL Server. Untuk untuk melakukan scanningnya kami menggunakan Nikto. Nah, Nikto sendiri menggunakan komen Nikto-H dan nama websitenya atau domain websitenya. Dan di sini kami juga mengimplementasikan sebagai demikian dengan tambahan kami akan mencatat hasilnya pada file project.txt. Baik, ketika selesai terlihat bahwa hasil scannernya menunjukkan target IP-nya target IP dari website yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan vulnerable website yang tersedia secara open source di Google, yaitu di sini ada www.itsekgames.com. Nah, di sini target portnya 80 karena menggunakan HTTP. Nah, di sini juga menggunakan server Apache. Nah, diberitahukan juga kelemahan-kelemahan dari website ini. Seperti yang kita tahu, ini merupakan vulnerable website, yang artinya sangat banyak kelemahannya. Memang website yang vulnerable yang ditujukan untuk penetration testing. Nah, di sini ada um, kelemahan yang pertama adalah sensitive inodes-nya leaks inode, yang artinya uh, penyerang dapat secara mudah mengambil file name dan direktorinya, yang memungkinkan mereka mengubahnya atau dan sebagainya. Caranya agar tidak terjadi hal demikian adalah menonaktifkan e-text di sini. Oke, selanjutnya ada anti-click jacking. Extreme option header is not present. Hal ini juga merupakan hal-hal yang berbahaya, di mana penyerang dapat melakukan um, uh, mungkin seperti pada header, misalnya nih, uh, penyerang menyelipkan link-link situs tertentu sehingga ketika user mengklik pada suatu link atau suatu gambar atau dimanapun pada website itu akan diarahkan kepada situs lain yang mungkin situs itu situs berbahaya. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, mungkin bisa ditunjukkan bagaimana di mana extreme option-nya dan mengubah dari statusnya antara same origin atau deny. Itu tergantung kebutuhan juga. Kemudian di sini ada CGI directory-nya tidak ditemukan. Hal ini juga sangat berbahaya. Jika CGI tidak ditemukan, memungkinkan error 404, URL not found. Kemudian ada error 500, di mana internal server error. Kemudian user sama sekali tidak melihat apa isi konten tersebut. Cara satu-satunya agar error seperti ini tidak terjadi, developer harus memberikan CGI directory-nya. Kemudian method-method HTTP ini ada yang di-allow, misalnya get, head, post option. Nah, jika kita memperbolehkan semuanya dilakukan oleh user atau siapapun di luar sana, memungkinkan mereka juga mengubah isi website, melakukan penyerangan, dan demikian sebagainya. Kemudian, untuk mengatasinya, developer tinggal membuat perintah mengallow yang mana saja yang boleh dilakukan oleh orang-orang atau klien. Kemudian ada uncommon header. Uncommon header ini juga cukup riskan untuk ada di directory ini. Jika ada, mungkin akan, misal di sini ada non-sniff, di mana website itu tidak dapat melihat apa yang terjadi pada website ini. Misalnya apakah ada penyerangan atau hal-hal yang mungkin mencurigakan. Sehingga akan lebih baik uncommon header ini dihapuskan atau seperti yang no sniff ini diganti statusnya menjadi sniff. Kemudian ada OSPDV.
di sini ditunjukkan default filenya. Ini juga sangat berbahaya karena penyerang dapat melihat konfigurasi file sehingga mereka dapat mengubah-ubahnya sesuka hati. Sehingga eh, mm, developer itu juga harus memperhatikan statusnya, bagaimana bisa misalnya default file ini jadi tidak bisa ditemukan oleh orang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.